Australia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas film Rampant tahun 2018, di mana film ini akan menceritakan seorang pangeran yang harus menghadapi pergolakan politik di kerajaan sambil harus bertahan hidup dari wabah Night Demon yang membuat warganya berubah layaknya zombie. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Rampant. Diceritakan di masa dinasti Joseon, era kepemimpinan Raja Lee Chou, rakyat mengalami banyak kesusahan karena saat itu Joseon masih berada di bawah dominasi dinasti Sing. Tak tahan melihat hal itu, sejumlah prajurit hingga jenderal terus memikirkan berbagai cara untuk bisa melepaskan negaranya dari penjajahan. Kebetulan saat itu, ada sebuah kapal pedagang senjata asal Eropa yang sedang singgah untuk sementara waktu di perairan Joseon, tepatnya di dekat desa Jaemulpo. Salah satu prajurit kemudian terlihat menemui pedagang itu di kapalnya untuk memulai transaksi senjata yang adalah senapan yang cukup modern di masa itu. Di sana dia sempat dikejutkan saat melihat salah satu awak kapal yang dikerangkeng karena mengidap sebuah penyakit yang membuatnya seperti zombie. Sepulangnya dari kapal, prajurit itu langsung menunjukkan senapan yang ditawarkan si penjual kepada jenderal dan prajurit lainnya. Sayangnya tak lama setelah itu, mereka malah disergap oleh prajurit istana yang saat itu dipimpin oleh Menteri Militer Kim yang langsung menuduh mereka telah melakukan pemberontakan pada raja, dan hal itu pun langsung diadukan pada raja di keesokan harinya. 대역죄를 다스리는 것이 마땅합니다. 전하와 조정에 대한 반역입니다. 3 hari kemudian, kapal pedagang senjata itu terlihat dilululantakan para prajurit Joseon yang entah siapa yang memimpin mereka, namun yang pasti penyerangan itu dimaksudkan untuk merebut senjata-senjata yang terdapat di kapal itu. Sialnya salah satu prajurit malah diserang dan berhasil tergigit oleh orang yang telah berubah menjadi zombie sebelumnya. Dan meski berhasil lolos, hal tersebut malah menjadi awal dari malapetaka yang akan terjadi. Hal itu nyata terbukti saat prajurit yang tergigit sebelumnya, yang kebetulan merupakan penduduk Jaemulpo, mulai bertingkah aneh dan mulai merasa haus akan darah, hingga akhirnya dia pun memangsa keluarganya sendiri dan juga para penduduk lainnya. Sementara di istana, raja terlihat tengah menyaksikan penghakiman kepada para pemberontak. Di saat yang sama, putra mahkota Lee Jongrang terlihat mengutus pengikutnya yang bernama Park Ulryong, atau kita panggil saja Park, di mana putra mahkota meminta Park untuk memberikan surat yang ditulisnya pada adiknya yang tengah berada di dinasti Sing. Yang intinya, putra mahkota meminta adiknya untuk segera kembali ke Joseon. Setelah itu, putra mahkota segera menemui raja di tempat penghakiman. Dia langsung mengakui di depan ayahnya jika dia adalah orang yang memimpin pemberontakan. Putra mahkota beranggapan jika ayahnya tidak memiliki prinsip yang akhirnya membawa penderitaan pada rakyat Joseon, dan akhirnya putra mahkota menusuk dirinya sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban serta untuk melindungi para pengikutnya agar tak lagi disiksa. Beberapa hari kemudian, adik putra mahkota akhirnya tiba di Joseon dengan diantar kapal Sing. Dia adalah Pangeran Lee Chung, atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Ganglim. Lee Chung yang saat itu didampingi pelayannya yang bernama Hakso dibuat sangat terkejut begitu sampai di Jaemulpo karena mendapati tempat itu sudah porak-poranda dan banyak mayat tergeletak. Sementara di istana, raja yang masih kalut setelah kematian putra mahkota Lee Jongrang berhasil diberdaya oleh Selir Soyong yang ternyata berkomplot dengan Menteri Kim untuk merebut tahta raja. Di mana dengan tipu muslihatnya, Selir Soyong berhasil membuat raja mencurigai putri mahkota yang tak lain adalah istri dari putra mahkota Lee Jongrang sebagai pemberontak, yang akhirnya membuat putri mahkota harus dikurung di kediamannya sendiri. Dan ironisnya, saat itu putri mahkota tengah hamil. Kembali lagi ke Lee Chung dan Hakso yang sedang berkeliling Jaemulpo untuk mencari makanan. Hakso lalu dibuat ketakutan saat melihat zombie yang berusaha memangsanya. Dia pun segera melaporkannya kepada Lee Chung yang saat itu terlihat dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku sebagai utusan dari istana yang dikirim untuk menjemputnya. Dan walaupun terlihat selengekan, Lee Chung ternyata sangat pintar untuk membaca situasi dan kondisi dan mengetahui jika orang-orang yang ada di depannya sekarang merupakan pembunuh bayaran yang diutus oleh seseorang untuk membunuhnya. Tak menunggu waktu lama, Lee Chung pun langsung bertarung melawan mereka. Keributan itu membuat para zombie mulai mendekat dan menyerang Lee Chung dan para pembunuh bayaran. Beruntung saat Lee Chung mulai kewalahan, beberapa orang datang dan langsung menghabisi zombie-zombie itu.
Mereka adalah Park Ulryong yang datang bersama ayahnya yang bernama Manbu, adik perempuannya yang mahir memanah yang bernama Dogi, dan juga seorang biksu. Setelahnya Park mengenalkan dirinya sebagai pengikut putra mahkota dan merupakan orang yang menyampaikan surat putra mahkota kepada Lee Chung. Kemudian sambil menuju ke tempat persembunyian, Park juga menjelaskan tentang wabah zombie atau wabah Black Demon yang menular melalui gigitan, di mana orang-orang yang telah terinfeksi akan mulai menggila saat malam tiba. Sedangkan untuk membunuh mereka adalah dengan dipenggal kepalanya, dibakar, dan juga ditusuk jantungnya, karena jika tidak, mereka akan bangkit kembali. Sesampainya di tempat persembunyian, Park menunjukkan kondisi warga desa yang telah terinfeksi dan terpaksa mereka kurung di dalam penjara. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah istri Manbu yang tentu membuat Dogi dan juga adiknya begitu khawatir. Untuk itulah Park memohon agar Lee Chung bisa membawa pasukan ketika nanti sampai di istana untuk bisa menyelamatkan warga Jemulpo. Namun sayangnya Lee Chung malah menolaknya karena dia sudah bertekad untuk tidak ikut campur masalah yang terkait dengan istana. Hal itu jelas membuat Park semakin gundah, apalagi stok makanan yang mulai menipis. 됐고! 니들 사람 한참 잘못 봤어. 난 세자가 될 생각도 없고 될 수도 없어. 승량은 얼마나 남았는가? 겨우 저런 자에게 희망을 걸었던 것입니까? Di sisi lain, pembunuh bayaran yang berhasil selamat terlihat menemui orang yang menjadi tuannya, yang ternyata adalah Menteri Kim. Pembunuh bayaran itu pun mengaku jika Lee Chung sudah tewas di masa zombie. Hal itu dia lakukan agar Menteri Kim mengira dia berhasil menjalankan misi. Sementara Menteri Kim yang sadar jika pembunuh itu sudah terinfeksi, langsung menjebaknya di ruang bawah tanah. Setelah itu dia berpura-pura meminta bertemu Silir Soyong untuk bisa menjebaknya di ruangan itu dan membuat Soyong akhirnya tergigit oleh zombie pembunuh bayaran itu. Hal itu dia lakukan agar bisa memuluskan rencananya, dan benar saja, keesokan harinya saat raja tengah makan dan didampingi beberapa pelayan, Silir Soyong yang juga ada di sana mulai bertingkah aneh, dan tak lama kemudian dia pun menggila dan langsung menyerang raja dan berhasil menggigitnya. Semua orang pun langsung kalang kabut. Beruntung salah satu prajurit berhasil membunuh zombie Silir Soyong. Kembali lagi ke persembunyian, di mana Lee Chung terlihat langsung tertarik saat melihat paras Dogi yang lebih terlihat jelas di bawah sinar matahari. Dia pun langsung menggoda Dogi untuk bisa ikut dengannya ke dinasti Sing setelah dia kembali dari istana. 입는 거고 먹는 거고 조선이랑 비교가 안 되거든. 나라가 이 지경인데 어찌 천나라 타령만 하십니까? Sayangnya Dogi malah mengabaikan Lee Chung dan memilih untuk pergi ke penjara karena di sana terjadi kekacauan. Di mana di penjara, Dogi berhasil menyelamatkan Dolge yang hampir dimangsa oleh warga yang telah berubah menjadi zombie. Namun hal itu membuat Dogi sendiri dalam bahaya. Beruntung Lee Chung datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dogi dari cengkraman zombie. Dan saat itu terlihat ibu mereka yang sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Kemudian setelah berganti pakaian Joseon, Lee Chung bersiap untuk segera berangkat ke istana. Park dan Dogi pun langsung menghampirinya dan bersikeras untuk mengawal Lee Chung ke istana agar bisa memastikan Lee Chung akan membawa pasukan penyelamat. Lee Chung pun akhirnya menyetujui permintaan mereka dengan syarat Dogi mau ikut dengannya ke dinasti Sing setelah semuanya selesai. Sayangnya begitu sampai di pos yang Wajin, para penjaga tak mengizinkan warga Jemulpo melintas, sehingga Lee Chung terpaksa berangkat sendiri dan meminta lainnya termasuk Hakso untuk menunggu di sana. Kemudian sebelum Lee Chung berangkat, Park mewanti-wantinya untuk mewaspadai para menteri, khususnya Menteri Kim yang menjadi dalang atas tuduhan pengkhianat pada putra mahkota, yang akhirnya membuat putra mahkota mengorbankan nyawanya demi melindungi pengikutnya. 병판 김자준을 위시한 육판서들입니다. 그들이 누구라 했느냐? 목숨을 내어놓으신 것입니다. Di istana Menteri Kim dan kroni-kroninya terlihat sedang berdiskusi mengenai Silir Soyong yang menggigit raja. Tak lama setelah itu Menteri Kim mendapatkan informasi dari abdi setianya jika Lee Chung masih hidup dan terlihat bersama beberapa warga Jemulpo yang salah satunya adalah Park Ulryong. Singkat cerita, Lee Chung akhirnya sampai di istana dan langsung menghadap raja. Dia menceritakan kendala yang harus dia hadapi selama perjalanan, mulai dari pembunuh bayaran hingga zombie-zombie di desa Jemulpo. Dia meminta agar dia diizinkan untuk memimpin pasukan menuju ke Jemulpo untuk menyelamatkan warga. Dan begitu melihat Menteri Kim yang juga ada di sana, Lee Chung pun langsung menggertaknya yang sudah berani mengirimkan pembunuh bayaran kepadanya. Kedatangan Lee Chung setelah kematian putra mahkota membuat raja mengira jika Lee Chung hanya ingin mengklaim tahta raja. Hal itu membuat Lee Chung harus menjelaskan jika dia datang atas permintaan kakaknya untuk bisa membawa putri mahkota ke dinasti Sing. Lee Chung juga menambahkan jika kakaknya begitu kecewa pada raja yang begitu lemah dan membuat rakyat menderita. 세자가 되고픈만 발끝만큼도 없으니 안심하십시오. 아무것도 하지 않은 것이 전하의 죄입니다.
Setelah menghadap raja, Li Chung pun menemui putri mahkota dan menunjukkan surat yang ditulis putra mahkota. Li Chung bersumpah dia akan membalaskan kematian putra mahkota setelah menyelesaikan masalah di Jemulpo. Singkat cerita, Hakso yang sebelumnya ada di pos yang Wajin tiba-tiba ada di sana dan menyampaikan pada Li Chung jika Park dan juga lainnya ditangkap oleh prajurit istana. Tak lama setelah itu Menteri Kim juga datang untuk menemui Li Chung dan mengatakan jika raja telah menarik kembali titahnya untuk mengirim pasukan ke Jemulpo. Ditambah lagi Menteri Kim bahkan mengancam Li Chung untuk segera pergi dari sana jika masih ingin hidup. Yang jelas hal tersebut membuat Li Chung semakin kesal. Salah satu bawahan Menteri Kim lalu memberitahukan pada Li Chung tentang keadaan raja yang kulitnya mulai pucat dan matanya mulai memerah setelah sebelumnya digigit oleh selir soyong dan kemungkinan raja telah terinfeksi. Mendapatkan informasi itu, Li Chung pun segera menemui tabib istana untuk memastikannya. 라상 앞에서 갑자기 미쳐 날뛰어서. 전화를 가려야 했다 들었어. 병세가 어떠하신가? 물었어. 예. Kebetulan di hari itu, istana juga kedatangan utusan dari dinasti Sing yang datang untuk mengambil jatah upeti, di mana raja terlihat menyambutnya dengan begitu meriah dan bahkan mengadakan pesta perjamuan. Di saat yang sama, Li Chung terlihat terburu-buru menuju ke tempat pesta agar bisa menyelamatkan ayahnya. Hakso pun memberikan sebuah jimat kepada Li Chung untuk berjaga-jaga. Li Chung sendiri tidak memiliki banyak waktu karena hari mulai petang, para zombie pun mulai bangkit dan langsung menuju ke tempat pesta karena mereka begitu sensitif pada suara. Di saat yang sama, raja mulai bertingkah aneh hingga akhirnya dia menggigit seorang penari yang sedang tampil. Semua orang pun langsung terkejut. Sementara Li Chung yang sudah sampai di sana harus melihat ayahnya mati ditusuk Menteri Kim. Dan inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Menteri Kim, di mana akhirnya dia berhasil menyingkirkan raja tanpa harus dicap sebagai pemberontak, karena dia bisa beralasan jika raja telah terinfeksi virus zombie dan akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Hingga tak lama setelah itu, kerumunan zombie pun mulai sampai di sana. Menteri Kim dan kroni-kroninya langsung melarikan diri dengan dikawal para prajurit yang telah berkhianat. Li Chung sendiri tak bisa terlalu lama kalut atas kematian ayahnya, karena dia harus bergegas menyelamatkan putri mahkota yang juga ada di sana. Untungnya Hakso datang tepat waktu membawakan kuda sehingga mereka bisa selamat dari kejaran zombie. Mereka kemudian langsung ke tempat Park diinterogasi komandan. Li Chung pun segera membebaskan Park dan memberitahu jika raja sudah mati. Li Chung pun meminta agar komandan bisa memimpin pasukan untuk berjaga di gerbang istana agar tidak ada zombie yang keluar. Setelahnya Li Chung juga membebaskan Doghi dan juga lainnya. Sementara para menteri termasuk Menteri Kim terlihat bersembunyi di gudang senjata. Kembali lagi ke penjara, di mana di sana juga ada seorang prajurit bernama Hyun yang ternyata mengetahui akar dari virus zombie ini. Hyun memberitahu pada Li Chung jika Menteri Kim adalah orang yang telah memimpin penyerangan kapal Eropa dan sedari awal dia sudah mengetahui jika ada zombie di kapal itu, sehingga kemungkinan besar Menteri Kim memang sengaja membuat wabah zombie menyebar di Joseon untuk memuluskan rencananya merebut tahta kerajaan. Kembali lagi pada Menteri Kim yang akhirnya terang-terangan mengungkapkan jika dia akan mengambil tahta raja kepada para menteri lainnya. Dia bahkan langsung membunuh salah satu menteri yang berusaha menentangnya. Hal itu pun membuat para menteri lainnya mau tidak mau harus mengikuti perintahnya. 마음을 정하시오. 그것은 이제 내가 정하는 것입니다. Malam yang semakin larut membuat para zombie semakin menggila dan membuat komandan dan prajurit yang menjaga gerbang sangat kewalahan. Li Chung dan lainnya yang masih ada di dalam penjara juga harus mati-matian melarikan diri dari sana saat para zombie mulai menyerbu tempat itu. Hingga akhirnya matahari pun terbit dan membuat para zombie langsung bersembunyi. Di gudang senjata, Menteri Kim memerintahkan para menteri untuk segera memburu Li Chung yang kemungkinan masih selamat. Namun tanpa Menteri Kim sadari, salah seorang prajurit sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Menteri Kim berhasil membunuhnya, namun tangannya malah sempat tergigit. Melihat situasi tersebut, para menteri lainnya memiliki alasan untuk tidak mengakuinya sebagai raja baru. Dan karena tak mau rencananya berantakan, Menteri Kim langsung membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk abdi setianya.
Setelah itu, dia memotong tangannya yang sempat tergigit dengan harapan infeksi akan terhenti. Dan karena sudah sangat bernafsu untuk menjadi raja, Menteri Kim pun mengambil jubah raja dan langsung memakainya. Naasnya, infeksi di dalam tubuhnya ternyata masih terus berjalan. Di saat yang sama, Li Chung yang mulai keluar terlihat memberikan penghormatan pada jasad ayahnya. Setelah itu dia menemui komandan dan memerintahkan untuk memanggil pasukan cadangan di pos Yang Wajin agar segera ke istana. Namun melihat komandan yang sudah tergigit, Li Chung meminta prajurit lainnya untuk mengawal komandan dan segera membunuhnya apabila komandan berubah menjadi zombie. Karena pasukan cadangan akan sulit percaya jika yang menyampaikan pesan adalah orang yang terinfeksi. Setelahnya Li Chung juga meminta pada mereka yang masih selamat untuk berkumpul dan segera meninggalkan Joseon. Namun hal tersebut langsung ditolak oleh Putri Mahkota karena dia beranggapan jika hal itu dilakukan akan ada banyak warga yang menjadi korban. Dan jika hal tersebut Li Chung lakukan, dia tidak ada bedanya dengan sang raja yang mengabaikan rakyatnya. Putri Mahkota meminta agar Li Chung memikirkan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah ini, karena itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Mendengar hal itu, Li Chung akhirnya tersadar dan kemudian langsung menyusun rencana di mana mereka akan memancing para zombie menuju ke istana raja untuk kemudian dibakar. Dan untuk itulah mereka mulai menyiapkan kayu bakar dan minyak tanah serta membuat sumbu di dalam istana raja. 불이 붙는 동안 최대한 놈들을 잡아놓아야 불이 잘 탈 수 있도록. 나머지는 야기들이 쉽게. 너는 도마문의 세복을 인정전으로 옮겨라. Li Chung dan lainnya lalu ke gudang senjata untuk mengambil bubuk mesiu. Namun begitu masuk ke ruang bawah tanah, Li Chung dan Park dikejutkan saat menemukan Hyun yang sudah turun terlebih dahulu telah tewas. Dan ternyata dia dibunuh oleh Menteri Kim. Li Chung dan Park langsung bertarung melawan Menteri Kim. Namun karena di sana ternyata banyak zombie, mereka harus segera melarikan diri. Li Chung pun langsung meminta agar semuanya segera lari, sementara dia akan menahan pintu. Namun hal tersebut tidak bisa menahan Menteri Kim. Melihat tuannya dalam bahaya, Hakso langsung menjatuhkan beberapa rak. Ia langsung menimpa Menteri Kim dan membuat Li Chung akhirnya bisa kabur. Namun sayangnya Hakso sendiri harus tewas ditikam Menteri Kim, dan hal itu membuat Li Chung yang ada di luar sangat merasa bersalah karena tak menyadari jika Hakso masih tertinggal di dalam. Menteri Kim sendiri tidak bisa mengejar Li Chung yang ada di luar karena sinar matahari langsung membakar kulitnya yang sudah menjadi setengah zombie. Li Chung dan lainnya pun segera kembali ke istana dengan membawa bubuk mesiu seadanya. Namun karena hari mulai petang, zombie-zombie mulai bangkit, di mana saat itu Man Bu yang berjaga di istana dengan berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Putri Mahkota. Li Chung dan Park yang sudah sampai di sana berusaha untuk menyelamatkan Man Bu. Namun karena sudah tergigit, Man Bu pun meminta agar semua orang untuk segera masuk ke dalam istana, sedangkan dia akan tetap di luar. Hingga akhirnya Man Bu pun meminta biksu untuk segera membunuhnya karena dia ingin mati sebagai manusia. Dan jelas permintaan itu sangat berat untuk dilakukan oleh biksu. Namun dia akhirnya tetap melakukannya setelah terlebih dahulu mendoakan Man Bu. Dogi dan semua orang jelas sangat sedih saat menyaksikan hal tersebut. 이 세상으로 태어나지 마십시오. Park kemudian meminta semua orang untuk segera pergi, sedangkan dia akan tetap di sana untuk menabuh beduk agar bisa memancing zombie. Karena ternyata Park juga sudah tergigit. Park berpesan agar Li Chung bisa menjadi raja yang baik bagi rakyat. Dan setelah itu, semua orang segera keluar, sedangkan Park sudah mulai menabuh beduk sehingga Menteri Kim dan zombie-zombie lainnya mulai berbondong-bondong menuju ke istana raja. Di tengah infeksi yang semakin parah, Park akhirnya berhasil membakar sumbu yang sudah disiapkan. Sayangnya api langsung dipadamkan oleh Menteri Kim yang kemudian langsung menikam Park. Seperti memiliki firasat jika Park tidak berhasil, Li Chung memutuskan untuk kembali ke istana dan meminta Dogi dan juga lainnya untuk segera pergi. Dan setelah mengambil pedang, Li Chung pun langsung bergegas ke istana dan memandai zombie-zombie yang menghadangnya. Melihat Park yang sudah tak berdaya, Li Chung pun mengambil alih untuk menabuh beduk sambil terus menghabisi zombie-zombie yang mendekatinya. Li Chung juga terus menumpahkan minyak tanah ke lantai dan dia juga terus berusaha untuk menyalakan api yang sialnya terus dipadamkan oleh Menteri Kim. Beruntung di saat Li Chung mulai frustasi, di saat itulah Dogi berhasil menembakkan panah berapi ke arah istana raja yang kemudian langsung Li Chung manfaatkan untuk membakar zombie-zombie yang ada di sana.
Setelah itu Lee Chung berusaha keluar melalui atap, namun dia harus bertarung melawan Menteri Kim yang sudah menghadangnya. Dan karena tenaganya sudah banyak terkuras, membuat Lee Chung sangat sulit untuk menghadapi Menteri Kim. Namun dengan tekadnya, dia akhirnya berhasil menusuk dada Menteri Kim yang secara bersamaan sudah terinfeksi sepenuhnya. Setelah itu Lee Chung menjatuhkan Menteri Kim ke lantai bawah yang sudah terbakar untuk benar-benar membinasakannya. Di saat yang sama, pasukan cadangan dari Yang Wajin dan para penduduk juga akhirnya sampai di sana untuk bisa melenyapkan zombie-zombie yang masih tersisa. Dan hal itu pun membuat Lee Chung begitu bangga saat menyaksikannya. 백성이 있어야 왕이 있어야 백성이 있다 했느냐? Singkat cerita, setelah menyelesaikan masalah di istana, Lee Chung bersama Dogi beserta biksu memimpin pasukan menuju ke Jaemulpo untuk menyelamatkan warga desa yang masih terisolasi oleh kerumunan zombie. Dan film pun selesai. Sebuah film dengan konsep yang sangat unik dengan memadukan tema survival ala film-film zombie yang diplot di latar kerajaan lampau. Ditambah dengan konflik politiknya, membuat film ini semakin mirip dengan series Kingdom. Namun nyatanya, film ini dirilis setahun lebih awal dari Kingdom season pertama. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.